Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Filipus Yonaso bisa kembali hadir menemani Anda tentunya dengan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Dan inilah Cakrawala selengkapnya. Rumah sakit Indonesia di Gaza kena gempur serangan udara Israel. Pemakaman dini korban aniaya anak DPR. Sadis, ibu kandung bunuh anaknya sendiri. Kita awali Cakrawala dengan situasi terkini di Palestina yang kembali memanas setelah Hamas menyatakan menggelar operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel. Dalam konflik yang membuat Israel dalam kondisi siaga perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza dihujani serangan udara Israel. Dalam serangan Israel hari ini ke kawasan Gaza, Palestina, Rumah Sakit Indonesia digempur serangan udara Israel. Terlihat sejumlah kendaraan di rumah sakit tersebut terbakar. Sementara itu bangunan rumah sakit rusak. Dalam serangan ini, salah satu staf rumah sakit yang merupakan warga Palestina, Abu Romzi, tewas. Begitu parah serangan ke rumah sakit yang melayani warga Gaza ini membuat Rumah Sakit Indonesia menghentikan operasi dan 3 staf rumah sakit dievakuasi. Serangan ke kawasan Gaza ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Israel setelah Hamas dan sayap militernya mengirimkan ribuan rudal. Hari ini, kelompok pejuang pertahanan Palestina juga menjebol perbatasan Gaza dengan permukiman Israel. Selain merebut kendaraan perang dan persenjataan tentara Israel, pejuang Palestina juga merebut sebuah pangkalan militer Israel. Menurut juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, serangan kejutan terhadap Israel tersebut merupakan serangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa berikut Yerusalem. Hingga saat ini tercatat setidaknya 53 tentara dan warga Israel disandra Hamas. Serangan ini mengundang tanggapan dari berbagai negara. Turki menyatakan memantau ketat perkembangan perang Israel-Palestina ini dan meminta kedua belah pihak menahan diri. Jenazah Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan oleh pacarnya di Surabaya, Jawa Timur, akhirnya tiba di rumah duka di Gunung Guru, Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga kemudian memakamkan Dini Sera Afrianti di tempat pemakaman umum tidak jauh dari tempat tinggalnya. Keluarga korban hanya bisa pasrah ketika jenazah Dini Sera Afrianti 29 tahun tiba di rumahnya di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dini menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Jenazah Dini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Babakan Cisaat yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sejumlah kerabat dan warga sekitar datang melayat. Pada hari Selasa, saudari Dini ini diajak oleh temannya, saudara R, datang ke KTV Blackgold Surabaya. Dan pada saat di KTV Blackgold Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga berharap mendapatkan keadilan atas meninggalnya Dini Sera Afrianti yang diduga menjadi korban penganiayaan. Dini Sera Afrianti kerap membagikan video kemesraannya dengan sang kekasih Ronald Tanur. Namun siapa sangka korban justru tewas setelah dianiaya secara sadis oleh pacarnya sendiri. Inilah beberapa video yang menampilkan kemesraan sejoli Dini dan Ronald. Gambar-gambar ini diunggah korban di akun media sosialnya. Bisa dibilang Dini sangat bucin alias budak cinta pada Ronald. Namun siapa sangka Ronald tega berbuat sadis pada sang kekasih. Ronald bahkan membuat Dini putus nyawa dengan cara di luar nalar. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royce, Ronald melakukan penyiksaan berat pada fisik Dini. Tubuh hingga kepala Dini mengalami luka parah akibat pukulan botol minuman keras dan tindakan gila Ronald yang menggunakan kendaraannya menyeret tubuh Dini hingga 5 meter.
Dini sempat dinyatakan masih hidup usai disiksa oleh Ronald. Namun tak segera dibawa ke rumah sakit hingga nyawanya tak tertolong lagi. Kalau sama sekali nggak peduli, dia follow-followin cewek-cewek eksis di sosial media. Unit Reskrim Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan meringkus 3 dari 5 pelaku pencurian mobil artis Karen Delano. Diduga para pelaku adalah sindikat pencurian kendaraan. Inilah video amatir penangkapan salah satu pelaku pencurian mobil milik artis Karen Delano. Pelaku yang ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Bandung, Jawa Barat ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi menuju Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat diamankan, kendaraan korban telah berpindah-pindah tangan. Saat ini mobil telah diamankan polisi di kawasan Balaraja, Banten. Pelaku menjual mobil curiannya seharga Rp35 juta. Pelaku bernama FS melakukan penggelapan dan atau melarikan unit kendaraan milik saudara Karen. Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan 2 pelaku lainnya. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Ngawi, Jawa Timur, kebakaran hutan lindung Gunung Lawu mulai mendekati kawasan Argo Wisata. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, kebakaran lahan akibatkan kabut asap pekat. Kebakaran hutan lindung Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur masih terus meluas. Bahkan kini api telah membakar sebagian hutan produksi di wilayah Kecamatan Ngerambe dan Sine dan mendekati lokasi wisata Kebun Teh Jamus. Puluhan anggota Polsek gabungan dikerahkan membantu pemadaman di lokasi wisata. Upaya pemadaman kebakaran hutan lindung di Gunung Lawu, sisi Kabupaten Ngawi ini terus dilakukan, baik dari jalur darat hingga jalur udara dengan menggunakan waterbombing. Namun kencangnya angin dan lahan hutan yang kering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat menyebar hingga sulit dipadamkan. Kebakaran lahan dan hutan makin meluas di Sungai Gerong Banyu Asin, Sumatera Selatan. Api yang begitu besar tertiup oleh kencangnya angin hingga cepat meluas menyebar hingga membakar hutan dan perkebunan karet dan sawit milik warga. Selama 3 jam, tim gabungan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan api pun bisa dijinakan. Diperkirakan 2 hektar area kebun terbakar. Kabut asap menyelimuti di Kampung Sambirejo, Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, Sabtu pagi. Asap yang pekat ini berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Asap yang pekat membuat jarak pandang hanya mencapai 10 meter. Meski demikian, warga tetap beraktivitas. Kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah daerah di Indonesia kini menuai reaksi dari negara-negara tetangga. Malaysia serta Singapura mencatat indeks pencemaran udara yang memburuk dan menuding Karhutla Indonesia sebagai penyebabnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menginstruksikan kabinetnya untuk berkoordinasi dengan Indonesia supaya dapat mengatasi masalah kabut lintas batas. Kerjasama tersebut sesuai dengan perjanjian ASEAN tahun 2002, yaitu kesepakatan lingkungan hidup yang mengikat secara hukum untuk mengurangi polusi asap di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi instruksi Anwar Ibrahim, Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad, melayangkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Selain Malaysia, Singapura juga mencatat indeks pencemaran udara memburuk sejak maraknya kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Pemerintah Singapura mulai memperingatkan warganya untuk mewaspadai dampak dari kabut. Sadis, ibu kandung bunuh anaknya sendiri. Informasinya akan hadir sesaat lagi di Cakrawala.
Kembali lagi di Cakrawala pemirsa, sebuah bus wisata terbakar saat melintas di atas flyover Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting kabel di bagian mesin yang mengeluarkan percikan api dan langsung menyambar badan mobil. Akibat kebakaran ini, lalu lintas dari arah Pekayon menuju Bekasi Utara sempat mengalami kemacetan panjang. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kobaran api langsung menghanguskan bus wisata bernomor polisi B7677BAA yang melintas di atas flyover Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat para pengendara yang melintas dari arah Pekayon menuju Bekasi Utara harus menghentikan laju kendaraan mereka. Beruntung saat kejadian bus tidak membawa penumpang dan hanya ada supir serta kerneknya. Diduga kebakaran akibat korsleting kabel listrik di bagian mesin. Selang 20 menit kemudian, api akhirnya dapat dipadamkan. Kita ke informasi lainnya, seorang guru di SMA Negeri 3 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan diduga menghina dan membandingkan pekerjaan orang tua seorang murid yang bekerja sebagai petani dengan Panglima TNI. Rekaman video oknum guru membuli seorang siswa pun akhirnya viral di media sosial. Petani pekerjaan tonji, Pak. Dalam tayangan video, tampak oknum guru diduga melakukan perundungan dengan menyebut profesi pekerjaan orang tua siswa yang sedang dipanggil hanya petani. Sejumlah siswa yang mendengar kata-kata guru ini merasa merendahkan dan bernada penghinaan langsung tersulut emosi hingga nyaris mengeroyok oknum guru ini. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Takalar, kejadian bermula saat guru PPKN bernama Jufri menggelar diskusi di ruangan kelas 12. Dia memanggil siswa bernama Rahmatullah untuk maju menjawab pertanyaan. Namun bukannya melanjutkan diskusi, oknum guru tersebut menanyakan pekerjaan orang tua siswa dan mengeluarkan kata-kata sindiran yang dianggap siswa lain sebagai penghinaan dan perundungan. Akibat bully dan penghinaan yang dilakukan oknum guru tersebut, kepala sekolah akan memanggil guru tersebut untuk dimintai keterangan. Kita ke informasi terkait seorang anak yang ditemukan tewas di saluran irigasi. Fakta baru terungkap, ternyata anak yang tewas di saluran irigasi sebelumnya mengalami penyiksaan hingga ditenggelamkan ke dalam saluran irigasi. Ironisnya, pelaku keji adalah ibu kandungnya sendiri dan dibantu paman dan kakek korban. Seorang remaja Muhammad Rauf ditemukan tewas di saluran irigasi Blok Sukatani, Desa Bukis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Rabu lalu. Kondisi jasad remaja berusia 13 tahun itu sangat mengenaskan. Kedua tangan korban terikat tali ke belakang dengan sejumlah luka di bagian kepala. Polisi langsung melakukan olah TKP dan akhirnya diketahui bahwa korban dianiaya dan ditenggelamkan hidup-hidup oleh ibu kandungnya, kakek, dan pamannya. Yang pada saat itu memang ibu kandungnya mengakui bahwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Ketiga tersangka harus mendekap di Mapolres Indramayu. Polisi masih menyelidiki apa motif sang ibu menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Pelaku pencurian sepeda motor disergap polisi di rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV di lokasi. Pelaku mencuri sepeda motor di rumah warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Namun aksinya gagal setelah kepergok pemilik rumah. Pelaku lolos setelah menodongkan korek api berbentuk senjata api kepada warga yang mengejarnya. Aksi pelaku itu terekam CCTV di lokasi kejadian. Polisi dibantu warga kemudian menggerebek rumah kontrakan pelaku pencurian motor ini dan pelaku berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Polisi kemudian menyita kunci letter T dan korek api milik pelaku berbentuk senjata api. Dari hasil pemeriksaan, pelaku baru 1 minggu keluar penjara untuk kasus serupa.
Pelaku sudah 5 kali mencuri motor di Cikupa dan Panongan, Tangerang, Banten. Seorang wanita muda berusia 19 tahun ditangkap jajaran Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wanita ini mempekerjakan 3 orang anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial. NF, wanita muda berusia 19 tahun ini harus berurusan dengan hukum setelah bisnis prostitusi yang dilakoninya terungkap oleh Satuan Reserse Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mucikari NF ditangkap polisi di rumah kos tempat tinggalnya setelah sebelumnya polisi berhasil mengamankan 3 anak di bawah umur yang mengaku dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh NF. Bisnis prostitusi anak di bawah umur yang dilakukan NF sudah berlangsung sejak bulan Juli lalu. Pelaku menawarkan jasa anak di bawah umur dengan tarif hingga jutaan rupiah untuk sekali kencan. NF membagi upah pada para pekerja seks komersialnya dengan sistem bagi hasil. Beralih ke informasi lainnya, pasca kebakaran Jumat lalu hingga kini asap masih mengepul dari TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Kabut asap menyelimuti makin menyebar ke sejumlah titik. Kabut asap sempat menyelimuti Jalan Abdul Rahman Saleh, Manyaran, Semarang akibat kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang. Saat malam hingga dini hari, asap menyebar luas antara lain ke arah Ngalian dan Krapyak, Semarang Barat. Upaya pemadaman api di TPA Jatibarang, Semarang masih terus dilakukan petugas gabungan dari Damkar dan Satbrimob Polda Jateng. Masih ada beberapa titik api, namun nyala api sudah tidak besar lagi. Di tengah kemarau panjang, justru hujan es terjadi di Kabupaten Kerinci, Jambi. Fenomena alam ini menghebohkan warga setempat. Dari rekaman video amatir, warga terlihat guyuran hujan bercampur es turun di wilayah Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Fenomena alam ini membuat heboh warga, terlebih sudah lama wilayah Kabupaten Kerinci dilanda musim kemarau panjang. Meski guyuran hujan es ini berlangsung kurang dari 15 menit, namun material es membuat warga terkejut dan para pengguna jalan pun berhenti untuk berteduh. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan rumah akibat turunnya hujan es tersebut. Guna mengatasi naiknya harga bahan pokok saat musim kemarau, pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar pasar murah untuk masyarakat. Pasar murah juga berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mengantisipasi warga miskin yang terdampak kekeringan. Yang ada di sebelah kanan, karena boothnya bukan hanya yang ada di sebelah kiri. Ratusan warga Bandar Lampung berebut membeli sembako murah yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar guna mengantisipasi naiknya harga bahan pokok saat musim kemarau. Lewat operasi pasar murah ini, Pemkot turut mengajak warga untuk melakukan gerakan pangan murah dalam penggunaan bahan pangan. Sementara itu, ratusan warga berebut sembako gratis yang dibagikan dalam acara bakti sosial di Jalan Tebau Nunggu, Kota Kendari. Kegiatan yang diinisiasi oleh alumni Polri Angkatan 51 Polda Sulawesi Tenggara ini digelar guna meringankan beban warga kurang mampu di tengah naiknya harga bahan pokok dampak dari kekeringan. Oke pemirsa, sekarang kita ke informasi wisata. Ada informasi menarik untuk Anda yang senang berwisata dengan keluarga. Objek wisata Bukit Stroberi di kawasan Lembang, Bandung Barat bisa menjadi salah satu destinasi. Karena di tempat ini, wisatawan dapat memetik buah stroberi sendiri. Berminat untuk mencobanya? Kita simak dulu beritanya berikut ini. Merasakan sensasi petik stroberi langsung di kebun tentu sangat menyenangkan, khususnya bagi anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah. Seperti yang terlihat di objek wisata Bukit Stroberi di kawasan Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan memakai topi petani dilengkapi dengan keranjang untuk memanen stroberi, wisatawan yang berkunjung di Bukit Stroberi ini dapat memetik buah stroberi matang berwarna merah langsung di kebunnya.
Selain dapat memetik buah stroberi, pengunjung tempat wisata ini pun dapat bersuah foto dengan 2 balon udara yang ada di atas bukit dan disuguhkan pemandangan indah asri kawasan Lembang. Terkait letaknya, geografisnya sangat nyaman dan cuacanya mendukung dan adem, ya betul. Selama berada di kebun stroberi, para pengunjung tidak diperkenankan memakan stroberi langsung di kebun sebelum ditimbang dan melakukan pembayaran. Harga stroberi per 100 gramnya dipatok Rp20.000. Memasuki area Bukit Stroberi, pengunjung terlebih dahulu membeli tiket masuk seharga Rp35.000 yang dapat ditukar dengan segelas jus stroberi. Selanjutnya, pengunjung dapat bebas menjelajah Bukit Stroberi. Terima kasih sudah bersama Cakrawala, namun jangan lupa pemirsa untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel digital Antv agar tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India yang jadi favoritnya para ibu serta acara hiburan lain kegemaran bapak-bapak. Dan tentunya program animasi kesayangan anak. Saya Filipus Yonaso pamit, selamat berakhir pekan, wassalamualaikum.